selesai Christmas shopping. Kita kasih Tuhan, Christmas bukan buat anak-anak, bukan Christmas shopping saudara beliau, tapi kita menikmati kuasa Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Tiga yang terakhir kita belajar dimulai dari bagaimana kita mengetahui bahwa setiap saudara dan saya mempunyai perlindungan Tuhan yang sempurna. Ayub mempunyai perlindungan Tuhan yang sempurna. Saudara masih ingat itu? Ayub mempunyai perlindungan Tuhan. Dan bukan cuma Ayub, tapi saudara dan saya mempunyai perlindungan dari Tuhan. Saudara, kita adalah orang-orang yang paling malang luar biasa. Kalau kita jadi katanya orang Kristen, tapi kita tidak tahu bahwa ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin, saudara. Saudara mau dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, atau saudara mau lindungi diri saudara sendiri? Saudaraku, Ayub dikatakan dia dan seisi rumahnya dan seisi keluarganya mendapatkan perlindungan Tuhan yang sempurna. Anak-anak Tuhan, ada satu janji Tuhan, bukan cuma janji, tapi ada satu bukti nyata daripada Tuhan, ada perlindungan yang sempurna. Amin, saudaraku. Saudara, kalau saya jadi saudara, saya tidak mau cari perlindungan sendiri. Saya mau minta perlindungan dari Tuhan sempurna, saudaraku. Amin. Sekali waktu seperti Ayub, saudaraku, Tuhan memberikan kredibilitasnya. Sorry, itu jangan ditahan. Tulis itu jangan ditahan. Itu tempatnya mereka. Tempatnya mereka, tapi mereka bilang jangan ditahan. Untuk saya lihat dari sini, saudara, kalau mereka bongkar ini, apa pas mau tulis sebenarnya. Oke. Apa tadi saya mau katakan? Oke. Tuhan memberikan kepada saudara dan saya kredibilitasnya pada waktu Tuhan izinkan iblis mengangkat pagar perlindungan dari sisi Ayub. Tetapi apa yang terjadi? Multiplikasi terjadi pada waktu Ayub menjadi orang yang bisa mempertahankan kredibilitas yang Tuhan berikan. Amin, saudara. Berat saudara menjadi Ayub, berat saudara. Sangat berat saudara. Ya. Sangat berat, dia harus mengalami anaknya mati, keluarganya hancur, keuangannya, harta bendanya habis saudara. Tetapi apa yang terjadi? Pada waktu Ayub selesai mengalami semuanya itu, selalu menang mengalami semuanya itu, dia mengalami perlipat gandaan kepada Tuhan. Tuhan kita itu bukan sekedar mencobai, saudaraku. Tuhan kita itu bukan cuma sekedar bikin Ayub jadi rasanya sengsara, tetapi at the end of the day Tuhan tidak buat apa-apa. Tidak, saudara. Sebab Ayub bisa mempertahankan kredibilitasnya. Nah, waktu kita belajar mengenai Ayub, saudara sempat bertanya. Mungkin di dalam pikiran saudara bertanya, betul Ayub mendapatkan perlindungan di dalam kehidupannya? Betul, saya percaya bahwa saya mendapatkan pagar perlindungan di dalam kehidupan saya. Dalam kehidupan saya, dalam pribadi saya, dalam rumah tangga saya, seisi keluarga saya mendapatkan perlindungan. Minggu lalu kita belajar, saudara ingat dulu apa? Apa itu pagar perlindungan Tuhan? Apa itu pagar perlindungan yang diberikan kepada kita? Saudara ingat bahwa Yesus berdoa untuk kita. Nanti saudara, jelas-jelas Tuhan katakan, Bapa lindungi mereka, Bapa protect mereka. Tuhan, Engkau lindungi mereka. Itu permintaan Tuhan sendiri, saudara. Kalau sampai titik ini saudara belum percaya, kalau sampai pada titik ini saudara belum mengerti, sayang saudara. Sebab Tuhan Yesus sendiri minta kepada Bapa, Tuhan lindungi mereka. Saudara ingat nggak ada di mana itu? Supaya saudara ingat, kita flashback dulu seminggu lalu, karena hari ini juga merupakan satu kesambungan, saudara. Yohanes 17. Yohanes 17 ayatnya yang ke-9. Yohanes 17 di situ dikatakan doa Yesus untuk murid-muridnya, ya. Ayatnya yang ke-9, ya. Mereka Tuhan katakan, aku berdoa untuk mereka, ya. Bukan untuk dirinya aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Kau berikan kepadaku, mereka adalah milikku. Dan Tuhan dikatakan di ayat yang ke-10 bagian yang terakhir, peliharalah mereka dalam namamu, saudara. Tuhan mau supaya Tuhan berdoa, Yesus berdoa pada Bapaknya, pelihara mereka. Ayat ke-15, aku tidak meminta supaya Kau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Kau melindungi mereka daripada yang jahat. Saudara ngerti ini? Ini ajaib, saudara. Ini bukan cuma sekedar ayat,
bacaan buat nyenengin saudara. Ini satu janji Tuhan, satu bukti daripada Tuhan bahwa Tuhan minta kerinduannya untuk melindungi saudara. Katakan amin. Amin. Saudara senang ada dalam perlindungan Tuhan. Saudara yakin saudara dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan, saudara, yang merupakan kesinambungan. Saya tidak mau, Tuhan tidak mau saudara masuk ke dalam tahun perkenanan Tuhan, tahun 2012. Tetapi kita punya dasar yang belum percaya. Kita belum mengerti sungguh-sungguh bahwa kita masuk tahun 2012. Saudara masuk tahun 2012, menurut saudara keadaan akan lebih gampang atau lebih sulit buat dunia ini? Lebih sulit, pasti lebih sulit buat dunia. Buat dunia ini, buat ekonomi dunia ini, buat keadaan dunia ini. Masuk tahun 2012 mengenai masalah pekerjaan, mengenai employment, mengenai mungkin sakit penyakit, mengenai segala macam, tidak lebih gampang, pasti lebih sulit, saudara. Pasti lebih sulit. Tuhan gak mau saudara dan saya masuk tahun 2012 sama seperti dunia memprediksikan bagaimana masuk ke dalam tahun 2012. Oh, kita harus lebih ini lagi, kita harus lebih bersiap-siap, jaga-jaga, harus dengan menjaga diri sendiri. Tuhan gak mau. Makanya Tuhan katakan masuk tahun 2012 itu adalah tahun perkenanan Tuhan. Waktu Tuhan berkenan, saudara-saudara dalam perlindungan Tuhan. Saudara tuh seperti kayak di rumah kaca. Saudara tahu kalau di tanaman tuh ada rumah kaca, saudara. Di luar mau angin ribut, mau hujan badai, di dalam tenang, suhunya dikontrol. Saudara. Katakan amin. Ya. Terus saudara ada dalam rumah kaca, di luar mau salju, tapi tanaman-tanaman yang di dalam rumah kaca, saudara, tenang. Ya, suhunya dikontrol, hangatnya dikontrol, airnya dikontrol. Ya. Tapi tanaman yang ada di luar, wah kalau hujan kena badai, banjir kena banjir. Ada sengat matahari panas, dia tersengat matahari, dia kena salju kedinginan. Tanaman di luar seperti itu. Tapi tanaman di luar, tapi tanaman di dalam ada di dalam perkenanan Tuhan. Saudara dan saya masuk tahun 2012 harus ada di dalam perkenanan Tuhan. Amin, saudara. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan, saudara. Saya rindu kita masuk tahun 2012 semua ini benar-benar dengan dasar yang seperti ini. Kita tahu kita ada dalam perkenanan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu kan bukan perlindungan Tuhan. Dunia mau kayak gimana kayak? Keadaan dunia mau kayak gimana kayak? Tapi saudara di dalam perkenanan Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan, Yesus berdoa, Bapa lindungi mereka dari yang jahat. Orang-orang yang jahat, penyakit yang jahat, keadaan yang jahat, situasi yang jahat, lindungi Bapa. Yang minta perlindungan buat saudara itu bukan saudara sendiri. Yesus berdoa buat saudara dan saya. Katakan amin. Katakan amin. Saudara suka cita dengan itu? Apa masih takut masuk ke depan? Nah, hari ini saudara kasih Tuhan, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang merupakan satu kesinambungan di dalam perlindungan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, saudara. Saudara siap itu, saudara? Siap untuk kita melihat bahwa saudara ini kok kayak ragu-ragu sih? Saya nggak mau saudara ragu-ragu. Bahwa perlindungan Tuhan is perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Perlindungan Tuhan is perlindungan Tuhan. Jadi waktu masuk saudara tahun depan mungkin pekerjaan saudara sama, mungkin keluarga saudara ya sama, ya iya kadernya gitu, ya saudara anak-anaknya itu, istrinya itu, lingkungan saudara mungkin sama, saudara. Situasi saudara mungkin di dalam tempat kondisi yang sama, tetapi yang membedakan perlindungan Tuhan yang menyebabkan saudara tidak terintimidasi, dan perlindungan Tuhan yang menyebabkan saudara tidak ikut serta di dalam apa yang dunia rasakan. Tapi perlindungan Tuhan yang menjaga keluar masuk saudara. Amin. Amin. Ini janji Tuhan. Saudara harus benar-benar mengerti. Kalau enggak, apa bedanya saudara sama orang-orang dunia? Masuk tahun 2002 semua bingung. Ya, saya selalu sering kali saudara, saya ini dulu kecilnya di Jakarta di daerah kota, saudara. Ya. Daerah kota itu daerah Bank Chinese. Ya. Jadi buat saya, saudara, kalau yang namanya masuk tahun baru, gitu, terutama tahun baru internasional kayak, apa tahun baru Xinjia kayak, saudara. Itu teman-teman saya, saudara, sibuk ngecek saudara gitu, tahu ngecek. Tahun depan itu tahun agak, saudara, kalau sudah tahu ya saudara nggak perlu percaya itu, tapi menurut tanggalan Chinese tahun depan tahun agak, saudara. Wah, kalau tahun agak, saudara, cocokin sionya saudara, sio apa, saudara, bincang, saudara. Bisnis apa yang cocok, betul? Kenapa, saudara? Orang mau tahu, ya. Ini cocok kan bisnis kok begini nih, ya. Tahun depan tuh tahun agak, tahunnya begini, wah, bos sionya kambing, dicaplok tuh kambing sama naga, apa gitu. Wah, yang jadi saudara dicap, saudara. Nah seperti itu, orang bingung, saudara. Yang namanya percaya show, dia bingung ngecap show. Yang percaya
percayanya dia mengerti tentang ekonomi dan bingung saudara. Apa yang terjadi tahun depan? Lihat Amerika gimana, lihat China gimana, lihat Eropa gimana, lihat pasarnya. Bingung saudara, kenapa? Bingung maksud bagaimana keadaan di tahun depan? Ya. Tetapi anak-anak Tuhan ada di dalam perlindungan Tuhan. Katakan amin. Itu yang menjadi sukacita saudara. Ya. Masa depan saya gimana Pak? Anak-anak saya mesti masuk university. Bagaimana untuk pekerjaan saya? Dan dalam perlindungannya Tuhan. Itu tahun perkenanannya Tuhan. Tuhan berkenan. Katakan amin. Amin. Hari ini saya mau saudara kita merupakan masih satu kesinambungan dari 3 seri khotbah yang terakhir. Karena pada waktu Tuhan menyampaikan kepada saudara melalui saya, Tuhan sungguh-sungguh mau saudara itu berjalan benar-benar mengerti saudara ada di dalam perlindungannya Tuhan. Kalau enggak, bayangin gimana kita mau masuk ke dalam tahun perkenanan Tuhan, tapi saudara masih terus takut. Iblis tenang baik-baik. Iblis kerja gak susah-susah saudara. Iblis kerja gak susah-susah. Yang iblis perlu lakukan dan yang sedang dia lakukan adalah tadi Pak Niko katakan, peperangan rohani semakin dahsyat. Apa artinya? Saudara terus pikir perang, kayak gimana gitu, kayak perang Armageddon. Enggak saudaraku, perang rohani yang Pak Niko maksudkan, peperangan rohani itu, iblis cuma sebar rasa takut aja deh. Dia sebarin rasa takut aja deh tentang masa depan saudara. Oh udah saudara, kelompok-kelompok sendiri. Iblis cuma kasih sebar sama takut deh. Tentang ini, tentang keuangan lah, tentang pekerjaan lah. Ya tadi saya baru cerita, tadi Ami di mobil baru cerita, saudara. Temennya, ya, orang Korea, saudara kasih Tuhan. Ya. Orang Korea, titelnya bukan titelnya, dia graduate dari Kanada, bukan graduate dari luar, dari Kanada, which is punya Canadian experience, saudara kasih Tuhan. Ya itu dia ambil di sini, sekolah di sini orang Korea, lulus MBA di sini. Lulus CGA di sini di Kanada, lulus CMA di sini, satu lagi apa? MBA, CPA, CGA, satu lagi apa? CAA, bukan CAA waktu tertarik mobil itu. Engineer something pokoknya ya. Oke, 4 saudara, ya 4 saudaraku ya. 4 saudaraku lulusnya di sini saudara. Tapi setiap kali ngomongnya sama si Amin, wah kita tuh mesti gini, kalau kita dipecat gimana tahun depan, kalau dipecat gimana, pokoknya dia penuh dengan kebimbangan. Temennya ini lulusnya di sini, dunia selalu berpikir dengan cara seperti itu. Kenapa? Ada dalangnya. Dalangnya namanya si iblis. Iblis gak perlu susah-susah deh, ya. Gak perlu saudara dibikin ngantuk di gereja, gak perlu. Saudara dibikin segar di gereja, ya. Ya, dengan pokoknya saudara segar di gereja, wah puji Tuhan. Tapi yang iblis perlukan, dia cuma sebar rasa takut aja deh. Dia bikin takut tentang pekerjaan, tentang opportunity, tentang kesempatan. Dia bikin takut aja deh. Udah kelompok-kelompok bagaimana mau masuk tahun perkenanan Tuhan. Tapi saudara dan saya, sebelum kita masuk tahun perkenanan Tuhan, Tuhan sudah siapkan. Ada perlindungan, katakan amin. Amin. Ada perlindungan, katakan amin. Amin saudara. Ada perlindungan. Ya, itu yang saudara perlu nikmati dan alami saudara. Meskipun saya tahu saudara hari-hari ini mungkin mengalami banyak hal yang rasanya dengan baik-baik perlindungan Tuhan tuh saudara nggak rasakan. Malah saya dekat sama Tuhan, kok keadaan masih kayak seperti ini. Saudara nggak ada itu kan? Wah, itu namanya peperangan rohani. Ini namanya peperangan rohani. Dengar tadi Pak Niko katakan udah dipersiapkan, hati-hati. Masuk tahun depan, tahun peperangan rohani. Ini namanya perang. Saudara mesti perang, saudara dan saya mesti perang. Makanya kita banyak masuk menara doa, dengar-dengaran Tuhan. Jangan cuma dengerin si NN ngomong ini, si ini ngomong ini, teman-teman ngomong ini di office. Wah, gosip yang tersebar ngomong seperti ini, koran ngomong seperti ini. No, masuk menara doa. Banyak dengar-dengaran sama Tuhan. Sebab peperangan rohani itu berbicara mengenai saudara kasih Tuhan. Ya ini, Tuhan, saya mengerti ada perlindungan Tuhan. Tetapi Tuhan, kenyataannya kok nggak seperti itu. Semakin saya dekat dengan Tuhan, dan semakin baik tuh. Semakin saya coba untuk melayani Tuhan, semakin mau sungguh-sungguh, keadaannya tambah parah. Ayo percis. Ayo percis. Saudara dan saya bersyukur. Tuhan tuh mau ngomong sama saudara, sama saya, sama kita. Sedang dipersiapkan. Jadi kalau saudara mengalami itu, bukan karena Tuhan tidak mengerti saudara. Bukan karena Tuhan mau lepas tangan buat saudara. Tidak. Tapi kalau saudara mengalami itu, supaya saudara tahu, ini dia, aku sedang mau mengalami perlindungannya Tuhan. Katakan amin. Supaya masuk tahun 2017, tetap multiplikasi dan promosi terjadi di dalam perkara Tuhan. Amin. Amin. Harus seperti itu.